Legal nggak sih itu? Kok belum ditangkap katanya? BKSDA, apa sih? Balai Konservasi. Ya, sumber daya alam. Next yang berikutnya, kasihan banget malah dipelihara sama manusia. Ah, macam sih jawabnya gitu lagi. Oh, macam sih. Kenapa sih? Ini sebenarnya ya. Jadi dilema sih ya. Maksudnya ya lucu. Tapi kan ya itu kenapa dia tidak bersama jadi dengan klasifikasinya kan itu wild animal, binatang liar. Tapi kalau dilindungi tidak, karena Macaca fascicularis itu adalah binatang yang dianggap hama di Indonesia. Kayak di Gunung Kidul itu malahan sampai ditangkap-tangkepin dan rencana akan diekspor ke China atau ke Amerika. Bahkan ada perburuan monyet-monyet itu yang biasa dipakai buat topeng monyet, diburu dan dibunuh. Jadi saya tuh kasihan, walaupun saya juga kasihan sama petani ketika hasil panennya dijarah sama kera-kera itu, sama monyet itu, Macaca fascicularis. Nah, tapi wild animal memang sebenarnya sulit untuk diterapkan hidup sama manusia. Di rumah itu susah. Jadi saya tuh memang mengeluarkan energi yang banyak sekali untuk bisa bikin mereka hidup tenang di rumah saya. Plus, yang albino itu tidak pernah survive. Hampir 90% nggak pernah survive di alam. Karena mereka matanya rabun, gerakannya pelan, matahari sangat sensitif. betul, gerakannya pelan dan mereka warnanya putih, sementara yang lainnya kan hitam. Monyet-monyet itu mereka geng-gengan, jadi satu geng sama satu geng itu bisa 200 ekor, dan mereka itu saling bunuh-bunuhan, dan yang paling sering dibunuh adalah yang warnanya beda. Jadi makanya saya suka ngumpul-ngumpulin albino-albino karena mereka nggak survive di alam, susah gitu di alam. Dan saya tidak melanggar hukum karena bagi SDA sekalipun melakukan penangkapan, misalnya di Gunung Kidul dan di mana, bahkan di Buperta Cibubur pun banyak monyet itu kan. Albino ditangkapin? Bukannya albino, malahan yang biasa, ya. Karena kadang-kadang itu mengganggu hasil panen. Oh, gitu. Dianggap hama itu tadi? Dianggap hama, gitu. Jadi kalau misalnya saya piara di rumah, saya rawat dengan penuh kasih sayang, itu kan sebenarnya bukan penyiksaan. Walaupun betul idealnya semua binatang itu di hutan. Tapi masalahnya hutan kita kan rebutan sama orang. Hutan kita tuh dipakai buat kelapa sawit, buat karet, buat yang lain. Jadi akhirnya kera-kera, monyet-monyet dan lainnya tuh pada bingung gitu kan. Jadi memang istilahnya kondisinya memang tidak ideal begitu ya. Sebenarnya di alam juga dia bisa jadi hama juga buat petani. Tapi kalau dirawat di rumah juga sebenarnya Luki Hakim juga mengeluarkan effort yang besar gitu ya. Betul, karena mereka bisa jadi galak nantinya kalau nggak disentuh setiap hari. Mereka harus punya kebutuhan biologis yang perlu kita salurkan. Apalagi mereka itu kan sulit. Ya kalau sulit kenapa mau? Nah, saya juga kadang-kadang merasa terkutuk dengan kesukaan sama binatang. Jadi saya juga bingung, kadang lihat kayak, gue nggak pengen miara, tapi pengen kepikiran mau tidur, piara lagi. Kepengen gitu. Tuh maksudnya kepengen? Maksudnya kayak, saya juga sebenarnya kalau dihitung capek nggak sih dengan binatang banyak di rumah? Capek, tapi saya senang melakukannya. Dan kenapa senang, saya nggak tahu, itu kayak udah built-in di kepala bahwa kalau lihat binatang, senang pengen piara di rumah. Kayak piara buaya ini, berapa kali bisa kegigit kita kan gitu. Tapi ya, senang aja Pernah gitu. digigit? Berkali-kali. Mana coba lihat? Banyak bekasnya. Kalau kita lihat, apa sih